Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Rizko Yudanto dari Prodi S1 Pendidikan IPS 2019A Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Saya di sini akan menampilkan dan menyampaikan sedikit video mengenai microtouching, keterampilan membuka pembelajaran dan menutup pembelajaran. Bagaimana prosesnya? Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Wah, hari ini cerah sekali ya. Berarti sudah semangat nih untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Siap. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi pagi hari ini, kita absen dulu ya. Siapa nih yang nggak masuk? Masuk semua. Masuk semua. Ya, alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Berarti bisa menerima ilmu pada pagi hari ini. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa selalu menimba ilmu. Amin. Karena apa? Karena ilmu itu sangat bermanfaat dan juga berguna kita untuk masa depan kita, untuk mencapai cita-cita kalian semua. Nah, sebelum kalian menjadi seorang dokter, guru ataupun presiden, kalian harus belajar tentang sejarah dulu. Jadi materi pada pagi hari ini adalah tentang sejarah kerajaan Hindu. Sebelumnya silakan keluarkan bukunya masing-masing. Ada yang nggak bawa buku? Saya bawa. Bawa semua? Bawa. Lengkap ya? Ya. Ya. Terus karena materi pada pagi hari ini adalah sejarah, mengapa sih kita itu harus belajar sejarah? Supaya kita itu bisa mengenal kehidupan dan kejadian-kejadian yang telah lalu, yang terjadi di masa lalu, untuk kita pelajari. Untuk apa? Untuk sebagai acuan membangun kita di masa depan. Nah, materi sejarah pada pagi hari ini adalah kita belajar tentang kerajaan Hindu. Ada yang tahu kerajaan Hindu itu apa aja di negara? Ya, apa? Kerajaan Majapahit. Majapahit, terus Singosari, Mataram, Diri, ya, Tarumanegara dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Jadi sebelum bangsa Indonesia menjadi suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang saat ini, dulu Indonesia adalah terpecah menjadi berbagai kerajaan-kerajaan. Dari Sabang sampai Merauke itu ada banyak sekali kerajaan-kerajaan. Yang paling terkenal di Jawa Timur adalah kerajaan Kediri dan Majapahit. Kenapa kerajaan Majapahit bisa terkenal? Ada yang tahu? Siapa tokohnya? Gajah Mada. Karena Gajah Mada bisa mempersatukan Nusantara dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa sampai Maluku. Nah, daerah kekuasaan Majapahit itu sangat luas hingga ke Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Makanya yang sangat terkenal adalah Majapahit. Salah satunya peninggalan Majapahit yaitu ada di desa Ngimbang. Ada yang tahu Ngimbang? Yaitu tempat kelahiran kalian semua ya. Nah, Ngimbang ini jadi suatu lokasi atau tempat lahirnya Patih Gajah Mada. Ya, lahirnya ada di Gunung Ratu. Ada yang tahu ya? Ya, itu tadi adalah tempat lahirnya Gajah Mada. Ya, itulah pelajaran pada pagi hari ini tentang jadi apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini
kerajaan Hindu dan Buddha. Ya, dan kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, sebelum kita selesai mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, saya mau tanya nih, ada yang tahu nggak, sebutkan tiga macam, tiga kerajaan Hindu di Indonesia, ada yang tahu? Saya. Ya. Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kutai, dan Kerajaan Singasari. Singosari, ya betul sekali. Nah, saya kasih tebak-tebakan lagi nih. Sebutkan 3 candi peninggalan kerajaan Hindu. Saya. Ya, Candi Prambanan, Candi Tikus, Candi Dieng. Candi Dieng, betul sekali. Tepuk tangan. Nah, satu lagi ya. Saya kasih tebak-tebakan. Cepat-cepatan angkat tangan yang tahu ya. Ya. Siapa yang tokoh yang bisa mempersatukan Nusantara? Ya, Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada dengan Dengan Sumpah Palapa. Sumpah Palapa, betul sekali. Jadi Patih Gajah Mada berasal dari kerajaan Majapahit, betul. Nah, untuk mengingat apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, ada yang tahu? Ya, ada yang bisa merangkum pelajaran pagi hari ini? Ya. Saya. Sejarah adalah cerita yang benar-benar terjadi di masa lalu, dan sumber sejarah dibagi menjadi 3, yaitu sumber lisan, bertulis, dan benda seperti prasasti, candi, dan adat istiadat. Ya, betul sekali. Semuanya cukup jelas. Ada lagi yang bisa merangkum? Saya. Ya. Sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lalu dan terdapat peninggalannya. Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dapat mempersatukan Nusantara jauh sebelum kemerdekaan. Nah, itu tadi yang kita pelajari, yaitu tentang sejarah. Jadi sejarah itu adalah kejadian ataupun peristiwa yang benar-benar telah terjadi di masa lalu, dan kejadian dan peristiwa itu terdapat peninggalannya yang dapat kita pelajari pada saat ini. Nah, sejarah dapat menjadikan suatu proses perubahan atau menjadi suatu yang turun-temurun seperti adat istiadat tadi. Kita dapat mempelajari seperti sifat-sifat tokohnya tadi, kayak Gajah Mada bisa mempersatukan itu tadi ya. Nah, sejarah juga dibagi menjadi 3 sumber, yaitu sumber lisan, tertulis, dan benda. Nah, sumber-sumber itu sangat penting dan memiliki nilai yang sangat tinggi. Karena apa? Dari sumber-sumber itu, dari peninggalan-peninggalan itu, kita dapat belajar mengenai sejarah. Kita dapat mengetahui apa yang terjadi di masa lalu. Peninggalannya itu seperti apa? Seperti candi tadi. Terus ada kerajaan-kerajaan, ada yang sisa-sisa bangunannya. Terus adat istiadatnya seperti budaya-budayanya masih turun-temurun. Terus ada lagi itu seperti prasasti yang tertulis, artefak, patung, dan lain-lain, arca. Itu tadi adalah peninggalan-peninggalan dari kerajaan-kerajaan. Nah, itu yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi saya harap pelajaran pada pagi hari ini kalian dapat mengenali bagaimana sih tokoh-tokoh raja-raja yang berkuasa di kerajaannya. Kita dapat mewarisi api semangatnya, kita mewarisi tekadnya, itu yang saya tekankan. Terus kita dapat mengetahui bagaimana bangsa Indonesia dahulunya sebelum kemerdekaan. Bahwasanya bangsa Indonesia dulu juga hebat, sudah bisa menaklukkan sebagian Asia Tenggara dari kerajaan Majapahit. Makanya kerajaan Majapahit menjadi suatu yang ikonik atau terkenal di daerah kita karena perjuangannya itu yang harus kalian ingat dan harus kalian pelajari dan laksanakan ya. Itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih perhatiannya telah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, saya cukupkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.